Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi lanjutannya yang kemarin, yaitu masih dengan bab tekanan zat. Namun materi yang kedua dan pertemuan kedua kali ini kita akan membahas yang namanya tekanan pada zat cair. Langsung saja ya anak-anak, silahkan disimak. Tekanan pada zat cair. Ketika kalian melihat beberapa ikan atau melihat beberapa penyelam di dalam air, maka akan mengalami yang namanya suatu tekanan. Kita perhatikan di sini ada 4 ikan, namanya ikan X, ikan Y, ikan Z, dan ikan W. Kemudian ada penyelam yang berbaju ungu dan ada penyelam yang berbaju hitam. Keenam-enamnya semuanya memiliki tekanan zat cair atau yang sering atau dalam fisika itu tekanan zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis. Sekarang pertanyaannya adalah apakah semua ikan dan penyelam ini dalam kedalaman yang berbeda mengalami tekanan yang sama atau tekanan yang berbeda? Nah, mari kita simak di sini. Ketika suatu ikan berada di sini, ikan W ini berada di sini, ini ikan yang paling dangkal. Kemudian ikan yang paling dalam keberadaannya yaitu ikan Z, berada di dekat dasar bejana atau dasar kolam. Maka tekanan yang dialami oleh ikan W dan ikan Z ini akan berbeda. Mana yang lebih besar, Bu? Yang lebih besar adalah tekanan yang dialami oleh ikan Z. Semakin dalam letak suatu benda atau suatu makhluk hidup di dalam zat cair, maka tekanan yang dialaminya akan semakin besar. Mengapa begitu? Ya, karena hal itu berkaitan dengan kedalamannya. Sebagaimana misalnya kita berenang di permukaan air sama berenang di bawah dekat dasar kolam renang, maka tekanan yang akan dialami jauh lebih besar yang berada di dasar kolam yang lebih dalam, itu akan tekanannya lebih besar sehingga nafas kita juga akan semakin berat, seperti itu. Maka ketika kita lihat dari sini, dari keempat ikan ini yang mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar itu adalah ikan Z, kemudian disusul ikan Y, kemudian ikan X, dan yang paling mengalami tekanan paling kecil yaitu ikan W. Dengan catatan massa jenisnya sama. Di sini tertulis rho sama dengan 1 gram per cm kubik gitu. Nah, untuk penyelam yang ada di sini juga sama. Penyelam berbaju ungu memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan penyelam berbaju hitam, karena kedalaman penyelam berbaju ungu lebih dalam dibandingkan penyelam berbaju hitam. Itu konsepnya. Ingat, tadi belum Buri katakan bahwa tekanan pada zat cair itu sering disebut tekanan hidrostatis. Hidro itu artinya air. Kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama. Tekanan hidrostatis. Pengertiannya dulu. Tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang dialami suatu benda yang berada pada zat cair dalam kedalaman tertentu. Semakin dalam letak suatu benda dalam zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Wuri jelaskan. Semakin dalam letak suatu benda dalam zat cair, maka tekanannya semakin besar. Ini adalah contoh soal yang ada di pelajaran ini. Ada sebuah ikan berada di dalam air. Massa jenis air di sini tertulis 1 gram per cm kubik. Tapi kalian juga harus tahu massa jenis air kalau dalam kilogram itu berapa, Bu? Kalau dalam kilogram sebagaimana sudah kalian pelajari dulu di kelas 7, yaitu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, ini contohnya adalah ikan berada di dalam kolam dalam kedalaman 15 cm dari dasar kolam. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ketinggian kolam
ketinggian air dalam kolam itu 100 cm. Maka kedalaman yang dipakai yang mana? Kedalaman yang dipakai adalah yang sebelah yang atas. Jadi kedalaman ikan itu 100 dikurangi 15. Nanti ketemunya 85 cm. Ini kedalaman yang dipakai. Untuk rumusnya kita simak di bawah ini. Nah, ini rumus. Rumus mencari tekanan hidrostatis pada suatu benda. Ada yang mengatakan tekanan hidrostatis itu P saja ada yang mengatakan bahwa tekanan hidrostatis itu ditambah pH. Sebentar. Ada juga yang menuliskan pH. H ini berasal dari kata apa? Hidrostatis. Kalian boleh pakai P saja, P besar loh ya, atau pH juga boleh. Rumusnya ini Rho kali G kali H. Rho-nya ini Rho apa? Massa jenis zat. Massa jenis zat cair dalam hal ini. Kemudian G-nya itu apa? G-nya adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Hanya kedalaman atau ketinggian yang tadi Bu Wuri katakan tadi 100 min 15 tadi, itu kedalaman benda dalam zat cair. Diingat-ingat, P sama dengan Rho GH atau kita singkat Rhogoh. P sama dengan Rhogoh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini contoh soal yang tadi. Sebuah ikan berada pada sebuah kolam di dalam kedalaman 15 cm dari dasar kolam. Ingat, 15 cm itu dari mana? Kemudian kolam tersebut memiliki ketinggian 100 cm. Maka tekanan yang dialami ikan tersebut adalah, langsung ya kita tulis dulu, berarti Rho-nya berapa? Rho-nya sama dengan 1 cm 1 gram per centimeter kubik. Kemudian hanya berapa? Hanya itu adalah 100 dikurangi 15 sama dengan 85 cm. Kemudian rumusnya apa? Masukkan P sama dengan Rho kali G kali H. Kita masukkan angkanya. Rho-nya berapa? Rho-nya 1. G-nya berapa? G-nya 10. Tadi yang sudah Bu Wuri katakan. H-nya berapa? 85. Totalnya berarti berapa tekanannya? 850. Silahkan kalian tulis, kalian hitung sendiri. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Kita lanjutkan ke pipa U. Pipa U ini adalah sebuah pipa yang digunakan untuk menentukan suatu massa jenis zat cair yang berbeda dengan acuan massa jenis zat cair yang diketahui. Nah, pipa U bentuknya seperti ini, mirip dengan huruf U. Misalnya, pipa U ini yang warna kuning ini adalah minyak. Kuning ini minyak. Kemudian yang biru ini adalah air. Maka ketika kita mau menentukan ketinggian atau massa jenis zat cair dari salah satu zat cair ini, dapat kita gunakan rumus tekanan hidrostatis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyamakan tekanan hidrostatis yang ada pada minyak dan ada pada air. Nah, kita langsung saja ke rumus. Apabila kalian menemukan pipa U seperti ini, masukkan rumus aja. PA sama dengan PB. PA-nya sendiri pada minyak misalnya. Rumusnya, tadi rumusnya apa? Tekanan hidrostatis, yaitu Rho kali G kali H. Karena di sini P pada A, maka kita gunakan hanya H1. Kemudian yang PB atau tekanan zat cair pada benda B, kita gunakan H2. Rho kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Jadi ketika kita mau mencari salah satu massa jenis atau Rho pada zat cair ini, misalnya kita mau mencari massa jenis zat cair yang berupa minyak,
berupa minyak ini di sini disimbolkan dengan huruf rho X. Maka rho X itu sama dengan H1 per H2 dibagi rho. Loh Bu, kok G-nya hilang? Kenapa? Iya, karena G itu nilainya sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Gitu, sehingga yang sama tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal. Ada minyak, ada air. Minyaknya ketinggiannya 15 cm, airnya ketinggiannya 12 cm. Soalnya berbunyi sebuah pipa U berisi minyak dan air dengan ketinggian seperti pada gambar di samping. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Ini kubik ya. Maka massa jenis minyak adalah, nah maka kita masukkan rumus ke sini. PA sama dengan P pada B. Masukkan rumusnya. Rho kali G kali H sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya yang A punyanya siapa? Rho minyak. Kemudian H-nya yang ini mau dikasih H apa? Kita supaya mudah kasih HA aja. HA. Kemudian yang ini, yang kedua, rho yang sini rho apa? Rho air. G-nya sama, H-nya H apa? HB, H milik air. G-nya kita coret. Rho yang ditanyakan massa jenis minyak, berarti ini rho-nya tetap. Rho kali H minyaknya berapa? 15 kali ya, kali. Kemudian sama dengan rho airnya berapa? Di sini diketahui ada 1. Kemudian H airnya berapa? H airnya 12. Maka untuk mencari rho minyak, rho sama dengan 1 kali 12 dibagi 15. Dicari hasil akhirnya ya. Itu untuk menentukan massa jenis zat cair menggunakan pipa U. Seperti itu. Kalau belum jelas, kalian bisa mencari referensi lain dari YouTube boleh, dari Google boleh, dari buku paket juga banyak, dari buku mandiri juga banyak. Selanjutnya kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi, Pascal ini tidak lain adalah orang yang pertama kali menemukan yang namanya tekanan, sehingga kemarin itu satuan tekanan apa? Pascal. Ya betul, karena Pak Pascal ini. Nah, sekarang hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, kuncinya ini, diteruskan ke segala arah dan sama besar. Ingat-ingat ya, dihafalkan, jangan lupa dicatat semua yang tadi dijelaskan. Kemudian ini contoh tekanan pada hukum Pascal, penerapan hukum Pascal. Ketika ada sebuah bejana berhubungan diisi dengan air, maka air tersebut akan diberikan ke segala arah dan sama besar. Lihat kalian coba lihat ini permukaannya sama besar, sama semua, nggak ada yang pendek, nggak ada yang tinggi, tapi rata semua gitu. Kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh penerapan hukum Pascal. Apabila ada sebuah wadah kita lanjutkan ya. Ini adalah penerapan hukum Pascal. Apabila ada sebuah wadah diberi suatu tekanan, maka akan diteruskan ke segala arah. Kita lihat ini. Diteruskan ke segala arah seperti itu. Ini contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik itu dongkrak yang digunakan untuk mengangkat mobil ketika mencuci mobil atau mobilnya mogok itu. Ini ada sebuah zat cair, kemudian diberi tekanan. Tadi ya, kita lihat coba. Ini diberikan tekanan ke bawah, maka akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Seperti itu. Kita lanjutkan, ini bunyi hukum Pascal. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Rumus ini dari mana? Dari rumus tekanan pada zat padat yang dulu. P dulu kan P sama dengan F per A. Masih ingat ya yang kemarin?
Kemudian yang namanya A1 itu yang mana? Yang namanya A1 itu adalah ini, luas penampang pada permukaan yang kecil. Kemudian yang namanya A2 itu yang mana? Luas permukaan pada penampang yang besar. Sedangkan P1 ya sama, P1 yang kecil, P2 yang besar. Kemudian F1 yang mana? F1 itu adalah gaya yang digunakan untuk menekan, arahnya ke bawah. Sedangkan F2 itu gaya yang keluar, yang digunakan untuk mengangkat mobilnya itu, arahnya ke atas, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke rumusnya. Rumus pada hukum Pascal itu ini. Kalian ini wajib hafal, wajib diingat-ingat dan dicatat. Tadi sudah Bu jelaskan bahwa F1 itu adalah gaya pada penghisap 1. Penghisap 1 itu tidak lain adalah permukaan 1. Kemudian F2 itu adalah gaya pada penghisap 2. Satuannya sama-sama Newton. Kemudian A1 itu luas penampang penghisap 1, satuannya meter persegi, A2 nya pada penghisap 2. Kemudian langsung ke contoh soal. Nah ini misalnya ini ada sebuah gaya ke bawah, digunakan untuk mengangkat mobil ke atas. Maka pertanyaannya, berapa gaya yang keluar untuk mengangkat mobil? Jawabnya mudah, kita masukkan langsung ke rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 nya berapa? F1 nya masukkan 100 Newton. A1 nya berapa? 2 meter, itu meter ya. Kemudian F2 nya berapa? F2 yang ditanyakan. Kemudian A2 nya berapa? 4. Kita lanjutkan di sini, maka F2 itu sama dengan 100 kali 4 dibagi dengan 2. Ketemunya berapa? 200. Iya betul. 200 apa? Newton, karena gaya. Gitu ya, jelas? Kalau belum jelas itu di bawahnya link yang pertama ada 2 video penjelasan, itu silahkan kalian perhatikan. Ini penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Untuk mengangkat benda yang sangat besar cukup menggunakan gaya yang lebih kecil. Gitu. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sama, kalau ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Yang tadi, semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Makanya pancaran yang paling bawah, lubang yang paling bawah, apabila ada sebuah tabung banyak lubangnya seperti ini, lubang yang paling bawah maka tekanannya paling besar sehingga pancarannya paling panjang, seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ada banyak kurangnya Bu Wuri mohon maaf, ada berisik-berisiknya Bu Wuri mohon maaf. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari, silahkan kalian catat semua yang menurut kalian itu bermanfaat dan penting. Wajib, karena besok di akhir bab kalian disuruh mengupload semua catatan dari pertemuan pertama dan hingga pertemuan terakhir. Bu Wuri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.